Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezan Hidayat dengan NIM 666123004. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital, Ibu Dr. Ayu Ning Budiati SIPM PPM. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tugas UAS dari Governansi Digital, yaitu menganalisis governance archetype pada aplikasi Tangerang Live. Jadi menurut Weil dan Ross, IT governance adalah mekanisme yang menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan terkait informasi serta bagaimana keputusan itu dilaksanakan dan dipantau. Dengan kata lain, tata kelola IT menjelaskan siapa yang boleh memutuskan apa dalam organisasi terkait teknologi informasi dan bertanggung jawab atas dampaknya. Jadi terdapat 5 jenis archetype pada tata kelola. Yang pertama ada bisnis monarki, yaitu keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Yang kedua ada IT monarki, yaitu keputusan oleh pimpinan divisi TI. Yang ketiga ada feudal, yaitu keputusan independen oleh tiap unit atau bagian. Yang keempat Yang keempat ada federal, yaitu keputusan bersama antara pusat dan unit lokal. Dan yang terakhir ada anarki, yaitu keputusan individu tanpa koordinasi. Selanjutnya ada model IT governance menurut Weil dan Ross merupakan salah satu pendekatan paling dikenal dalam tata kelola teknologi informasi. Mereka menjelaskan kerangka tata kelola TI, teknologi informasi, sebagai sistem pengambilan keputusan yang menentukan. Pertama ada siapa yang membuat keputusan terkait teknologi informasi, yang kedua ada bagaimana keputusan dibuat, dan yang terakhir ada bagaimana terhadap mekanisme teknologi informasi ditegakkan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa sih aplikasi Tangerang Live. Jadi aplikasi Tangerang Live ini merupakan platform digital resmi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Tangerang sebagai bagian dari implementasi konsep Smart City. Jadi aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu sistem berbasis mobile dan web, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara cepat, efisien, dan transparan. Beberapa fitur utama dalam aplikasi ini antara lain adalah layanan lapor. Jadi memungkinkan warga melaporkan berbagai permasalahan seperti infrastruktur rusak, pelayanan publik yang kurang memadai, maupun isu lingkungan secara langsung kepada pemerintah. Selain itu, terdapat pula fitur Sijari atau sistem informasi jaringan rujukan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Untuk urusan administrasi kependudukan, aplikasi ini menyediakan fitur siap yang memungkinkan warga mengurus dokumen secara online tanpa harus datang ke kantor, kelurahan, atau dinas terkait. Jadi model governance archetype Tangerang Live ini adalah federal, di mana banyak layanan lintas sektor seperti pendudukan, pengaduan, pajak, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain yang dirancang untuk berbagai unit bisnis atau jajarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai governance arrange- arrangement arrangement matrix pada Tangerang Live. Jadi pada bisnis monarki di bagian IT principal, desisinya itu wali kota. Lalu untuk di bagian IT infrastruktur strategis, inputnya itu
ada Diskominfo Kota Tangerang dan decisionnya itu ada wali kota. Lalu di bagian federal masih sama di bagian IT infrastruktur strategis, decisionnya itu Kepala Dinas Diskominfo. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis menggunakan teori tata kelola teknologi informasi atau IT governance, menurut Well dan Ross dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Tangerang Live oleh pemerintah Kota Tangerang merupakan salah satu contoh nyata penerapan prinsip tata tata teko- tata kelola teknologi informasi dalam sektor publik. Aplikasi ini menunjukkan adanya keselarasan strategis antara tujuan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, di mana seluruh fitur yang tersedia disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Selanjutnya, saya menganalisis artikel dengan teori Weil dan Ross meliputi The Journal The Future IT Governance, Reshaping Future Public Management dari karya Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIPM PPM. Jadi wattnya ini masalah tata kelola teknologi informasi secara internasional dan nasional, khususnya menyangkut serangan cyber seperti spamming, hacking, dan virus stacking, serta usulan perbaikan tata kelola teknologi informasi untuk pengelolaan publik yang lebih efektif di Indonesia. Where-nya itu secara global atau internasional, kasus umum seperti spamming, hacking, dan cyber attack terjadi di banyak negara. Secara nasional atau Indonesia, contoh konkretnya adalah peretasan pejabat negara Indonesia oleh Australia, termasuk Presiden RI dan tokoh penting lainnya. UN-nya itu ketika penelitian dilakukan atau diterbitkan yaitu pada tahun 2014. Lalu Y-nya karena tata kelola teknologi informasi saat ini belum cukup kuat dalam menghadapi serangan cyber tingkat tinggi. Jadi how-nya how-nya yaitu dengan lebih banyak kontrol secara virtual untuk manusia dan fisik untuk negara. Jadi negara harus mempraktikkan dua kebijakan luar negeri dan dua kebijakan dalam negeri, satu untuk dunia maya dan satu untuk dunia fisik, dan lebih banyak biaya dalam privasi dan keamanan. Jadi W-nya itu pemerintah Indonesia, institusi global, ataupun akademisi. Sekian pemaparan hasil analisis yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.